Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, para ahwat-ahwat solihah nih. Selamat datang di acara Dialog Perempuan yang bertemakan rasa yang harus dijaga. Halo teman-teman, saat ini di sore hari yang cukup cerah ya, di wilayah Cibinong itu cerah, hari ini alhamdulillah cerah dan tidak hujan. Semoga teman-teman yang berakhir pekan juga saat ini lagi senggang, lagi duduk nyaman, dan bisa menikmati suguhan dari Dialog Perempuan, yaitu kita akan disuguhkan ilmu yang menarik bertemakan rasa yang harus dijaga. Ya, kita akan bahas apa? Kita akan membahas dari dunia kesehatan psikologi ya, psikis, yang yaitu tentang cara peduli sehat mental dan jiwa. Oh iya, saya ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya adalah Ayun, Surata Ayun. Saat ini saya akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir untuk di Dialog Perempuan. Semoga teman-teman bisa nyaman juga ya. Coba posisi duduknya nyaman dulu, rileks, menikmati agenda kita dari awal hingga akhir. Nah, hari ini akan dimulai kegiatannya yang akan kita panggil nanti seorang pembicara keren, kece, yang sangat spesialisasi juga membahas tentang ini, tentang kesehatan mental. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah daftar di acara Dialog Perempuan. Sudah rindu ya? Sudah berapa bulan nggak ketemu. Ya, semoga kita terjalin silaturahminya di Dialog Perempuan. Teman-teman bisa nih untuk misalnya kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita bisa di Instagram kita Dialog Perempuan, atau kalau pengen kangen sama materi-materi sebelumnya boleh juga lihat di YouTube-nya kita Dialog Perempuan juga. Nah, acara ini ternyata tidak bisa berdiri sendiri karena banyak teman-teman di luar sana juga yang membantu kami, yaitu dari komunitas Teras Muda, kemudian ada Kita Berkisah, terus ada yang Chapter Bogor, ada Kabo, ada FKMR, Forum Komunikasi, Mentor, Rohis, dan Hijrah Bareng. Wah, banyak sekali ya. Terima kasih nih teman-teman di luar sana yang mendukung acara kami, sehingga acara kita hari ini bisa berjalan dan sesuai rencana. Nah, teman-teman, agar tak lama kita mau kenalan dulu nih. Tadi banyak juga ya dari jauh-jauh, saya baca dari Citerep. Citerep deket lah ya sama Cibinong. Terus tadi ada dari daerah Jogja, Masya Allah. Enak ya di Jogja ya, makanannya itu membuat kita rindu. Terus ada lagi yang dari Sukabumi, Masya Allah. Sukabumi itu ada wisata yang paling menarik, yaitu jembatan apa ya, saya lupa. Wah, sejuk sekali lah tempat itu. Saya kalau melihat wilayah-wilayah sini seperti mau lagi jalan-jalan nih. Ada bisa di Tangerang Selatan, Tangsel itu eh, deket lah ya sama Jabodetabek ya, maksudnya deket sama Cibinong juga. Oh, ada yang juga dari Bogor. Wah, terima kasih nih teman-teman sudah mampir. Jadi zaman sekarang tuh serunya gini ya teman-teman, walaupun kita misalnya saya ada di Cibinong, tapi saya itu bisa bertemu sama teman yang wilayahnya nggak di Cibinong aja, bisa lintas daerah, mungkin lintas negara juga. Nah, gitu. Terima kasih nih yang jauh-jauh sudah hadir. Ternyata Allah mudahkan dengan cara kumpulnya lewat virtual online ya. Nah, teman-teman, boleh dong aku tahu dari tahu kegiatan ini dari mana? Apakah ada yang ngajakin atau teman-teman emang udah dari awal sudah follow Instagram? Boleh chat di Zoom. Pengen tahu informasi ini dari mana gitu. Oh, ada yang ngajak. Oh, dari IG.
Ah, oh, Teras Muda, iya. Oh, dari student club, wah. Wah, kalau yang ikutan student club berarti ngelanjutin ya acara, Masya Allah. Kalian produktif sekali, teman-teman. Nah, dari Rohi Sekolah. Wah, terima kasih nih, teman-teman yang menyambung informasi ini juga pasti insya Allah Allah gandakan pahalanya ya, karena membuat orang jadi tahu informasi dan orang yang dikasih tahu kira ikutan datang ke sebuah majelis ilmu. Dan di sini pasti kita walaupun kita ngerasa sendirian menikmati ilmunya, tapi kalau kita hadir dalam majelis ilmu kan ada malaikat yang membersamai kita juga ya teman-teman. Nah, boleh nih banyakin doa, kan malaikat lagi di sekitar kita, lagi orang yang mendekatkan untuk datang ke majelis ilmu, ada malaikatnya guys. Nah, wah dari Foris, dari Eskul Rahis, banyak ya, ada yang dari teman, ada yang dari Instagram. Salut nih sama teman-teman. Oke deh. Nah, teman-teman, karena acara ini akan berlangsung sebentar lagi ya, sudah mau mulai, tapi nggak afdol ya kalau kita nggak membuka dengan hal yang baik. Maka kita akan memulai kegiatan ini dengan tilawah terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang mempunyai Al-Quran, mushaf Al-Quran, silahkan dibuka. Teman kami ada yang akan membacakan surat cinta dari Allah nih di surat Ar-Rod ayat 22 sampai 28. Untuk Kak Nanda, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nanda sudah membacakan ayat Al-Quran yang merdu, dan semoga nih teman-teman yang kita yang Kak Nanda yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat ya. Nah teman-teman, Alhamdulillah nih kita sudah di pukul jam 4 pas, dan teman-teman sudah hadir, yang hadirnya juga sudah banyak. Boleh ya kita satukan suara dengan cara bermain games, mau nggak? Main gamesnya pakai ini aja deh, chat. Gamesnya pakai chat dulu, boleh dibalik ya. Kiri, yang kiri. Belum, ini kita mau di games dadakan dari Kak Ayun. Kak Ayun punya games dadakan. Yang membuat kita harus konsentrasi tapi ya, teman-teman. Aku adalah sebuah benda yang ada di sekitarku. Aku adalah benda yang digunakan sehari-hari. Dan aku akan memulai permainan ini. Permainan pertama. Tadi ingat ya, clue-nya aku adalah barang. Aku adalah benda yang sehari-hari di sekitarku. Kita mulai. Ketika aku masuk di lantai 8, kemudian aku naik 1 tingkat, di manakah aku? Ada yang tahu? Coba di chat jawabannya apa? Ketika aku ada di posisi 8, aku naik 1 tingkat, maka di manakah aku sekarang? Wah, ada yang ngerti. Silva tahu, Silva. Oke, Silva terima kasih, betul. Aku sekarang ada di lantai 5, teman-teman. Iya, Mutiara juga betul. Ya, aku di lantai 5. Sekarang lagi ya, aku di lantai 5 sekarang. Kemudian aku naik ke atas, kemudian aku belok ke kanan. Terus di manakah aku sekarang? Wah, Piala dan Silva tahu. Oke, Gali tahu. Keren. Ya, di lantai 3. Ya, betul. Ya, di lantai 3. Cluenya tadi ingat. Cluenya adalah aku adalah benda di sekitarku. Oke, cluenya tuh tadi aku udah kasih tahu. Aku digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Saat ini tadi aku di posisi lantai 3 ya, teman-teman. Saat ini aku di posisi lantai 3. Aku capek aku mau turun deh 2 lantai ke bawah. Di manakah aku? Aku turun. Oh, aku turun sekarang. Ya, good job. Nah, teman-teman keren. Aku sekarang ada di lantai 9, teman-teman. Terima kasih ya, aku udah turun nih. Oke, sekarang aku di lantai 9. Saat ini aku melihat gedung di sebelah kiri. Aku harus memasuki 2 gedung di sebelah kiriku. Ya 2 kantor deh, 2 kantor sebelahku. Aku saat ini di posisi 9. Ya. Oh, good job.
Kan aku di lantai 9, ya betul-betul 7. Aku saat ini di lantai 7 ya teman-teman. Ingat ya, aku sekarang udah di lantai 7. Terima kasih. Jalan-jalan lagi ya. Seneng kan jalan-jalan? Aduh, sekarang di lantai 7. Aku mau naik ke atas 2 lantai, kemudian aku belok ke kanan sekali. Di manakah aku? Good job, banyak yang ngerti. Lantai 4. Nih, aku kan dari lantai 7, naik 2 lantai, kemudian aku belok ke kanan sekali. Di manakah aku? Ya, betul. Lantai 2 ya. Lagi ya. Konsentrasi. Masih ada yang salah nih, teman-teman. Duh, temennya belum ngerti. Kita kasih tahu, ntar aku kasih tahu deh jawabannya. Oke, saat ini aku di lantai 2 ya. Aduh, tapi aku kehausan. Aku butuh mencari makanan di bawah. Aku turun 2 lantai. Di manakah aku? Oh iya, betul, 8. Ya, good job. Terima kasih, teman-teman. Ya, itu lantai 8. Mas, kok lantai 1? Kan dari lantai 2, turun 2 lantai, teman-teman. Bukan 1, tapi jawabannya 8. Tahu nggak kenapa? Nih, ya, kita coba ya di sini. Tadi clue-nya adalah, aku adalah benda di sekitarku, aku digunakan di sehari-hari. Yes, aku adalah tombol. Tombol ini keyboard angka. Ya, betul. Ya, terima kasih udah konsentrasi nih. Padahal udah sore hari ya. Biasa kalau udah sore kan, aduh, suka kurang konsentrasi. Tapi ternyata di sini banyak yang konsentrasi. Good job, teman-teman. Nah, seru ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah selesai berjalan-jalan, naik lantainya. Udah capek ya. Oke, kita lanjut saja, teman-teman. Hari ini acaranya nanti ada acaranya akan lebih variatif, teman-teman. Ada acara games, ada acara brainstorming, ada acara kalian mendapatkan materi, dan ada bonus. Oh ya, aku mau kasih tahu. Hari ini spesial banget yang ikutan acara dialog perempuan. Kenapa? Karena biasa dialog perempuan kan mungkin teman-teman udah tahu ya, biasanya akan ada hadiah kalau ikutan games, tapi hari ini beda lagi, ada tambahan lagi. Ada spesial untuk kalian yang remaja sampai umur 18 tahun ke bawah. Ada spesial hadiah nanti akan disampaikan di akhir acara. Nah, sebelum acara itu akan, ada yang raise hand. Ananda mau berbicara? Ya, baik. Nah, teman-teman, agar makin seru nih ya acara kita, kan tadi kita bahas tentang kesehatan mental, atau yang kemarin ikutan survei di IG story-nya Dialog Perempuan ya. Nah, itu menarik banget nih. Itu berkaitan sama hari ini, ngomongin tentang kesehatan mental. Nah, aku pengen dapet jawaban langsung dari teman-teman. Jawabannya tenang saja, anonim. Nama kalian gak ketahuan. Aku pengen teman-teman explore jawabannya, brainstorming nih. Menurut teman-teman, versi kalian tentang sehat mental tuh kayak apa? Nah, silakan klik yang ada di link ini. Coba teman-teman panitia silakan kirim linknya dan tampilkan tadi yang slide-nya. Ya, silakan teman-teman buka slide ini atau klik di ininya ya, klik di Google Chrome. Kita akan melihat jawaban teman-teman. Silakan menjawab. Oh, belum ada. Sebentar ya, nanti panitia ada yang chat. Oke. Baik, boleh diperlihatkan web ini, bit.ly-nya. Kita lihat apakah sudah ada yang menjawab. Nah, kita lihat, wah, lagi pada ngetik nih. Kayaknya ngetiknya panjang ya. Masih loading nih. Wah, banyak. Ayo, silakan menjawab.
Ya, teman-teman silakan menjawab. Oke, menurutku orang yang sehat mental itu kayak apa? Oh, berdamai dengan diri sendiri. Memangnya awalnya musuhan ya? Merasakan ketenangan tanpa mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Merasa bahagia juga. Oh, jadi nggak cemas ya, nggak panik. Oh, selalu berpikir positif. Wah, tenang. Mindfulness. Wah, mungkin ada teman-teman yang baru yang belum mengerti istilah-istilah ini. Mindfulness itu adalah tentang kita secara sadar hadir, merasa apa tentang kekinian. Kini, contoh, saya saat ini sedang duduk. Saat ini saya mindfulness nih dengan cara saya sedang berbicara. Saya mendengarkan ada kipas angin di dekat saya. Saya merasakan sinar lampu yang kena ke saya. Nah, itu mindfulness tuh kayak kita tuh sedang peka dengan sekeliling kita. Nah, dan kita benar-benar menikmati pikiran kita lagi ada di kekinian saat ini, nggak lagi loncat. Ntar malam ngerjain tugas, ulangan tuh halaman ini, berarti harus belajar ini. Nah, itu kan otaknya lagi loncat ya, pikirannya lagi loncat. Nah, itu artinya nggak mindfulness, lagi nggak sadar di kondisi saat ini. Nah, mindfulness tuh benar-benar gitu, merasakan kehadirannya. Kehadiran untuk di saat kekiniannya. Wah, banyak nih. Coba lihat lagi. Wow, terima kasih. Bisa mencintai diri sendiri, nggak insecure. Oke. Admin boleh diturunin jawaban yang bawah, ada yang baru nggak? Wah, banyak nih. Wow, terima kasih teman-teman. Yang tidak sakit mental dan jiwa, yang bisa menerima dan mencintai diri sendiri. Ya kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, terus siapa lagi yang mau mencintai kita gitu? Ya betul, ya mencintai diri sendiri ya. Bahagia terus, self love. Wah, keren-keren. Menurutku orang yang sehat mental itu mencintai dirinya sendiri, selalu berpikir positif, dan tidak terlalu mengambil pusing tentang apa yang akan terjadi, dan berdamai dengan masa lalu. Wah, berdamai dengan masa lalu, apa yang terjadi. Ya, oke, oke. Terima kasih teman-teman. Nah, wah, silakan dibaca-baca nih, jawaban teman-teman keren banget deh. Oke. Sehat mental menurut saya bukan hanya perihal fisik saja yang terbebas dari sakit, akan tetapi juga perihal jiwa kita yang terbebas dari rasa marah, dengki, pikiran negatif, memaafkan yang mungkin menyakiti, tidak overthinking, tidak memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan juga memaafkan diri sendiri dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Wah, keren-keren. Kompleks sih ya. Oh, ternyata banyak banget nih yang udah mulai aware, oh ternyata sehat itu nggak hanya sehat fisik ya, ternyata psikis juga perlu disehatin ya teman-teman ya. Betul. Sia itu orang yang kondisi jiwanya tenang, bisa berpikir dengan jernih dan menikmati humor. Oh iya, humor itu salah satu keterampilan untuk apa? Maksudnya dalam psikologi positif tuh itu salah satunya. Kan oh ya, saya lupa ngabari. Kalau saya ini background-nya alumni lah, alumni psikologi juga belajarnya. Jadi ada psikologi positif. Di situ ada memaafkan, yang humor, ada banyak hal lah. Nah, itu humor tuh termasuk kok. Berusaha sesuai kemampuan menjadi diri sendiri. Wah, banyak banget. Ke bawah lagi boleh? Ya, ridho dengan takdir Allah, tidak overthinking, sadar diri, jiwa tentram. Wah, keren-keren jawabannya.
Seru banget deh. Wah, ayo silakan yang mau menjawab, masih ada waktunya nih. Kita kan namanya juga dialog perempuan. Silakan explore, kita brainstorming ya, teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, aku kemarin sambil baca ini ya, dapat dari buku. Jadi kadang kita merasa nggak sih kayak menyesal apa yang sudah kita lakukan masa lalu. Ya, ternyata ada penelitian ini teman-teman dari psikolog Tom Gilovic dan Vicky Medvedev. Jadi dia melakukan riset menemukan bahwa dalam jangka panjang orang-orang dari berbagai usia cenderung menyesal karena tidak melakukan apa yang mereka mau lakukan daripada menyesali hal-hal yang telah mereka lakukan. Gitu. Jadi ternyata penyesalan itu ada dua. Ada orang yang belum pernah melakukan apa-apa, jadi pas sudah tuanya tuh kayak, ya aku dulu pas muda kenapa ya nggak ngelakuin itu ya, pas sekarang udah tua kan nggak bisa ngelakuin itu, udah habis masa fasenya ibaratnya gitu. Nah akhirnya dia menyesal. Atau ada penyesalan yang kedua, menyesali apa yang sudah dia lakukan karena hasilnya efeknya dampaknya buruk ke dia. Nah, riset itu melakukan dua penyesalan ini, siapa sih yang paling menyesal gitu. Ternyata yang paling tinggi penyesalannya adalah orang yang tidak pernah melakukan hal apapun. Karena gini teman-teman, misalnya kita ada lomba nih, contoh ikutan lomba, poinnya itu 50%, 50 banding 50. Ya. Kalau ikutan lomba itu otomatis 50, ada kesempatan 50% menang atau 50% lagi kita kalah. Itu toh. Nah, tapi kalau kita nggak pernah nyoba lomba, otomatis 100% kita adalah orang yang kalah karena kita nggak nyoba sama sekali gitu. Jadi ya semoga ini membuat kita tetap semangat ya. Oh, kita mungkin setiap orang pasti ngerasain kegagalan, hancur gitu. Aduh, kayaknya masa lalu tuh buruk banget gitu. Ya kita waktunya kita terima, dan kita dari riset itu lebih parah orang yang tidak pernah mencoba sebenarnya. Yang rata-rata orang-orang tuh banyak yang menyesal karena belum pernah mencobanya gitu. Nah, oke. Saat ini terima kasih yang sudah mengisi. Aku mau menyampaikan sebuah challenge buat teman-teman. Apa ya? Challenge dari dialog perempuan yang sering kita lakukan setiap eventnya. Boleh next? Next. Ya, nih teman-teman, nanti kan kita mau dapat ilmu baru, informasi baru nih yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, atau misalnya udah pernah. Tapi kadang ilmu itu, misalnya kita ikutan acara sekarang nih, kemudian acara selesai. Dan kalau saat kita mendapatkan ilmu lagi dalam suatu kondisi teman dapat suatu kelas, pasti kita kayak anget banget tuh ilmunya di otak. Tapi pas udah keluar kelas, abis itu banyak kegiatan, itu ilmu bisa lupa. Karena apa? Karena tidak terikat. Kita tuh butuh kayak diikat informasi itu. Salah satu pengikatannya ada beragam pada psikologi untuk pengendapan informasi. Nah, bentuk pengendapan ilmu kita salah satunya adalah dengan cara mencatat. Kalau saya biasa mencatat, ada yang boleh tuh ya teman-teman yang mau mencatat di buku atau dimanapun. Nah, kami membantu dengan cara teman-teman boleh loh mencatat di Insta IG Story. IG Story mungkin lebih kecil ya, catatannya yang paling nggak seberapa lah, nggak cuma satu gambar, bisa cuma quotes doang kah, atau kalian dapat insight hal-hal nasihat sederhana, atau mungkin dapat poin-poin penting. Nah, silahkan nih hasil ikatan informasi tadi yang udah ada di otak diikat dengan tulisan, boleh juga dimasukkan dalam challenge ini, dimasukkan berupa masukkan ke IG Story, kemudian tag @dialog perempuan.
Kalau rezeki ya, kalau rezeki alhamdulillah dapat rezekinya ini hadiahnya 50.000 per orang, boleh berupa pulsa, OVO, GoPay. Nanti tim akan menghubungi teman-teman yang menang. Jadi hitung-hitung bonus ya. Bonus yang pertama, informasi tercatat. Kita mengikat informasi agar tidak lupa, karena informasi cepat lupa kalau nggak langsung diikat. Kedua adalah kalau untung, kalau rezeki ya. Kalau rezeki maka dapat hadiah ini. Jadi semangat ya untuk mengikat ilmunya, karena setiap ilmu itu butuh butuh pengendapan. Pengendapan itu nggak hanya menulis, teman-teman. Contoh gini, habis ini kalian ketemu teman, cerita, atau ketemu orang tua, menceritakan ulang, mereview ulang apa yang telah kalian dapatkan. Nah, itu juga salah satu cara untuk informasi itu nggak hilang. Informasi yang udah masuk ke otak nggak hilang tuh caranya boleh di-review ulang, biasanya ya, biar kalau pernah belajar ulangan kan, atau belajar di kuliah atau di sekolah, kenapa sih habis belajar kok lupa? Karena kita butuh namanya pengendapan itu dengan cara di-review ulang caranya, atau dicatat gitu, teman-teman. Ya, semangat ya untuk ikutan ini. Oke. Selanjutnya. Oke. Teman-teman, sebelum acara dimulai, kami akan membantu teman-teman yang ingin bertanya, tapi bertanya nggak pakai chat, teman-teman, tapi pakai aplikasi slido.com. Kemudian nanti diminta nih di websitenya tagarnya apa, maka kita ketik sehat bersama. Ya, sehat bersama. Silahkan teman-teman klik ya slido.com. Nah, nanti apapun pertanyaannya lewat sana. Kalau lewat Zoom, soalnya nggak masuk, karena kita nggak membaca lewat chat Zoom ya untuk bertanya. Silakan ya teman-teman buka di slido.com. Nah, pasti udah nggak sabar ya dengan acara selanjutnya apa? Ya, acara selanjutnya adalah, ya, kita akan langsung ke inti acara, yaitu ke materi oleh Mbak Ika. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu siapakah pembicara kita hari ini. Nah, Mbak Ika adalah seorang yang praktisi yang berpengalaman ya teman-teman di UI ya. Beliau seorang yang saat ini menjadi koordinator pelayanan konseling klinik satelit UI Makassar. Jadi membantu sivitas atau mahasiswa di sana ya. Dan Masya Allahnya, namanya mahasiswa, apalagi teman-teman di sini satu masih muda-muda ya, remaja gitu. Nah, kan cocok sekali nih untuk komunikasi apa permasalahan ini pasti sama ya, sefrekuensi obrolan remaja. Insya Allah nih Mbak Ika akan membantu untuk memberikan informasi berkaitan remaja juga. Oke deh. Nah, agar bersingkat waktu, saya akan memanggil Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Ya. Mbak Ika juga praktisi yang spesialisasi ya, menyukai dalam membahas tentang kesehatan mental, manajemen stres, dan self-healing. Wah, keren kan? Kesehatan mental. Jadi kita kalau mau sehat, gak harus fisik. Kalau nih teman-teman nih, sakit, berdarah. Kalau berdarah diapain? Misalnya diobatin pakai dibersihin dulu, ntar dikasih alkohol, atau di Hansaplast, ya kan? Nah, oh iya Mbak Ika, sebentar di unmute-nya. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Nah, Mbak Ika sudah hadir, teman-teman. Nah, halo Mbak Ika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Suaranya cukup jelas nggak? Jelas, Mbak. Oh, ternyata Ya. di sini banyak ini ya. Ada SMA ini ya. Iya, SMA. Wah, anak-anak remajanya banyak, alhamdulillah. Yang dewasa juga banyak nih, Mbak.
Oke, gimana berapa proporsinya nih dari 128 orang ini? Hmm, puluhan ya di atas, kalau yang SMA sih bisa di atas, kemarin 30 ya, 30-an nggak ada. Oke. Yang SMA rata-rata yang paling banyak SMA dan mahasiswa 20-an itu juga banyak anak usia 20-an. Jadi di sini masih jiwa muda semua yang semangat belajar di sore hari di hari Sabtu. Oke. Wow. Betul, betul. Ya, jadi langsung aja Kak. Iya, silakan Mbak Ika, waktu dan tempat Oke. dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat tentunya ya. Walaupun kita ada dalam keadaan pandemi, walaupun mungkin ada banyak keterbatasan gitu, tapi pastinya nikmat dan kemudahan Allah masih jauh lebih banyak kalau mau kita hitung. Ya, dan salah satu nikmat yang bisa kita rasakan hari ini adalah kesempatan ya untuk belajar ya. Mungkin kalau kita lagi kurang sehat ya, atau banyak hal yang harus kita kerjain, urusan-urusan yang belum selesai misalnya, mungkin kita nggak punya ya kesempatan untuk belajar atau diskusi ya, diskusi para perempuan gitu ya, dialog perempuan soalnya pada hari ini. Baik, saya punya waktu kurang lebih 1 jam ya untuk nanti memaparkan sekaligus diskusi dengan teman-teman semua. Biar berjiwa muda, saya teman-teman ya. Kita paling cuma terpaut beberapa puluh tahun. Berapa puluh tahun. Iya, kita jiwa muda, Mbak. Baik. Gimana nih? Saya mau lihat. Saya izin share screen ya. Sebentar. Iya, silakan Mbak, silakan share screen. Oke. Jadi tadi acaranya di awal ada ngobrol-ngobrol dulu ya. Ada tema lain atau gimana? Kayak brainstorming dulu, pengen tahu tentang menurut para partisipan tentang kesehatan mental tuh kayak apa. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan, Mbak Ika mau lihat hasil jawaban teman-teman? Boleh. Oh iya, nih teman-teman, admin boleh dibantu hasil jawaban teman-teman tadi. Apa itu sehat mental ya? Karena kalau saya nggak tahu, saya nanya loh nanti. Iya, Berarti udah ditanyakan ya. ada di Padlet. Oh, boleh Mbak Ika mau lihat dulu jawaban Oh teman-teman? iya, saya stop share dulu ya. Iya, sebentar. Admin akan memasukkan Padletnya. Jadi tadi udah diskusi ya, menurut teman-teman sehat mental itu apa sih gitu kan ya. Terus, oke. Bisa berdamai, merasakan ketenangan, selalu bersyukur ya, betul ya. Mindfulness, wah udah tahu mindfulness nih, bagus dong ya. Always happy ya, bahagia selalu. Nggak pernah sedih berarti ya. Oke, batin tenang, tidak sakit mental dan jiwa ya. Selalu berpikir positif, bahagia terus, self love. Oke, dapat mengontrol emosi, betul ya. Keadaan mentalnya seperti apa, emosinya dan keadaan stabil ya. Bukan hanya perihal fisik saja, tapi jiwa juga harus terbebas dari rasa marah, dengki. Wah, luar biasa. Oke, ya kurang lebih jawab ini ya. Tadi udah punya gambaran masing-masing ya tentang sehat mental itu apa. Baik, dan kurang lebih ya memang secara umum yang kita pahami tentang sehat mental itu ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin saya akan sharing yang lebih spesifik ya dari tinjauan psikologi. Nah, memang artinya saya selalu mengapresiasi ya sesi-sesi yang berbicara tentang kesempatan-kesempatan untuk sharing tentang sehat mental, karena ini membantu untuk menyebarluaskan ya awareness atau kesadaran tentang kesehatan mental. Masalahnya adalah sehat mental itu nggak semudah kita melihat kesehatan fisik ya. Ini ada yang satu frame rame-rame, adik-adik dari SMA IT Ibnu Khaldun, luar biasa. Semangat, yeay. Di sana kayaknya udah nggak lockdown itu ya. Keren nih ya, makasih adik-adik. Oke, nah jadi memang sehat, kalau misalnya saya tanya ya, adik-adik sehat nggak? Coba tuh yang di SMA IT Ibnu Khaldun, sehat nggak? Oh sehat. Apa buktinya coba sehat? Ya, mungkin kan kita bisa ngelihat diri kita sehat. Oh saya nggak positif, saya nggak sesak, saya nggak batuk, saya nggak. Apa coba boleh bicara? Ramai kayaknya nih.
Boleh bicara, Adik? Mau bicara, Adik? Apa buktinya kalian sehat hari Apa ini? bukti kalian sehat? Kalian ngerasa diri kalian sehat? Apa buktinya? Bisa berkumpul di sini. Bisa berkumpul di sini. Oke, bukan lagi di rumah sakit gitu ya. Pagi. Ada yang demam itu? Di situ? Nggak ada. Nah, ada yang batuk pilek? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, itu kan parameter sehat ya. Sekarang kalau saya tanya sama adik-adik yang rame-rame itu, kalian sehat mental nggak? Tadi kalau sehat langsung begini nih Mbak Uyun ya, pas sehat mental Iya. pada bingung dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Nah, adik-adik. jadi memang seperti itu ya. Kita tuh udah dari kecil dikasih tahu ya yang namanya sehat tuh seperti apa, sehat secara fisik. Tapi kita nggak pernah tahu sehat mental itu parameternya apa. Benar nggak sih orang sehat mental itu bahagia terus, nggak punya masalah? Mungkin nggak ya? Gitu. Pikirannya positif terus gitu. Ya, kayaknya hampir nggak mungkin ya. Apalagi kalau orang bilang, saya Mbak nggak pernah punya masalah. Saya nggak pernah stres Mbak gitu. Jangan-jangan dia jadi sumber masalah buat orang lain karena dia nggak pernah punya masalah. Jadi semaunya aja, yang penting gue seneng gitu ya. Nah, jadi kayaknya sih orang yang sehat mental bukan orang yang nggak pernah sedih gitu ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, saya balik lagi. Ya, tadi berarti udah sharing ya, jadi saya lewatkan aja sharingnya. Nah, sekarang nih saya mau ngambil judul perempuan dan kesehatan mental ya, karena ini dialog perempuan ya. Nah, kita harus memahami dulu ya, banyak mitos dan fakta seputar kesehatan mental ya. Ada yang bilang mood yang berubah-berubah itu bukan masalah serius, nanti juga hilang dengan sendirinya. Setuju apa enggak? Bukan setuju apa enggak ya? Mitos atau fakta? Silakan ini kan di kolom chat. Direspon di kolom chat boleh? Oke, mitos. Yang lain gimana? Mitos. Oke. Gimana tuh yang lain? Oh, sepakat ya, itu mitos ya. Jadi mood yang terus berubah-ubah ya, yang cepat berubah, mood swing gitu ya. Kadang seneng terus tiba-tiba nangis ya. Terus apa namanya lagi biasanya banyak ngobrol, enak ngobrol sama temen, tiba-tiba mengurung diri kayak gitu ya. Itu adalah sebuah masalah yang perlu kita seriusi ya. Belum tentu sih itu masalah serius, masalah apa itu sakit jiwa ya, belum tentu langsung kayak gitu ya. Tapi itu masalah yang perlu kita seriusi dan perlu kita usahakan karena nggak akan hilang dengan sendirinya. Oke, yang kedua, gangguan mental dapat memicu gangguan pada fisik atau penyakit fisik. Mitos atau fakta? Kalau kita ada masalah mental nih, ya, bisa berpengaruh pada fisik. Iya, betul sekali ya, itu fakta teman-teman. Karena ya banyaklah risetnya tentang health psychology ya, psikologi kesehatan, di mana ya salah satunya ya orang yang stres gitu ya, imunitasnya menurun. Nah, itu sering diungkapkan ya ketika COVID, jangan stres gitu, nanti biar imunnya, atau ayo bahagia walaupun di rumah aja biar imunnya meningkat gitu ya. Nah, walaupun meningkatkan kebahagiaan yang nggak semudah ngomongnya ya, tapi minimal kita tahu gitu bahwa itu berpengaruh. Atau sering kali ya saya kan bekerjanya di klinik itu ada dokter gigi, ada psikolog gitu. Nah, sering kali nih bolak-baliknya ke dokter, sering pusing gitu ya, padahal udah cukup tidur gitu, atau mah itu yang sering kalau perempuan ya, asam lambungnya naik gitu, padahal makannya bagus gitu. Nah, nanti biasanya tuh dokter akan rujuk tuh ke psikolog, coba deh konseling dulu gitu, ada masalah nggak gitu ya. Nah, jadi karena memang kadangkala apa yang terjadi pada psikis kita ya, pada mental kita itu bisa berpengaruh pada soma ya atau tubuh gitu. Makanya kadang disebutnya psikosomatis gitu. Nah, yang ketiga ya, kasus bunuh diri jumlahnya sangat kecil. Mitos atau fakta? Mitos. Ya, mitos. Oke ya. Kalau ini jawabannya atau. Ya, tergantung kecilnya itu berapa ya. Kalau buat kami ya para psikolog, satu orang meninggal karena bunuh diri itu jumlah yang besar.
Karena mau berkaitan dengan nyawa, ya kan? Kehilangan satu nyawa atau satu peluang kehidupan. Apalagi kalau bicara tentang kasus bunuh diri ya, teman-teman, eh, kita bisa tahu bahwa yang terungkap itu pasti jauh lebih sedikit dari yang tidak terungkap, gitu, ya. Nah, jadi ya kasus bunuh diri nggak sedikit, gitulah ya bahasa yang lebih faktualnya. Nah, apalagi kalau di Korsel gitu ya, apalagi yang ini faktanya dari drama Korea ya. Oke, yang selanjutnya, perempuan itu lebih rentan terkena gangguan mental gitu, tapi pria lebih rawan kasus bunuh diri. Benar, fakta atau mitos kira-kira? Mitos. Coba, kalau yang merasa perempuan nggak terima gue, masa sih gitu tuh. Saya nggak terima nih dibilang terkena gangguan mental. Nah, oke. Ya, secara penelitian ini adalah fakta. Ya, beberapa gangguan mental emosional lebih banyak dialami oleh perempuan. Gitu ya. Karena kan perempuan kepekaan emosinya lebih tinggi gitu ya. Coba deh sering merasa insecure, overthinking malam-malam gitu ya, nggak bisa tidur. Nah, tapi kalau dalam kasus bunuh diri ya jumlahnya itu lebih banyak pada laki-laki. Gitu. Percobaan perempuan mungkin iya, tapi kalau sampai kehilangan nyawa dalam kasus bunuh diri itu lebih banyak laki-laki. Oke, yang dua lagi ya. Kalau kita sudah mengalami gangguan mental emosional, maka hidup tidak akan kembali normal. Mitos atau fakta? Itu nggak bisa disembuhin, kita nggak bisa normal lagi. Oke ya, terima kasih ya. Itu memang mitos ya bahwa gangguan mental ini ya, kalau dia terkontrol, kalau on treatment ya melakukan penanganan yang tepat, maka dia akan bisa menjalani hidupnya secara normal. Nah, masalahnya kan normal itu apa? Tadi ya, normal itu bukan kita nggak pernah punya masalah, kita nggak pernah nggak pernah sedih gitu ya. Kayak gini deh, orang sakit ya, kalau dia udah sembuh emang sakit flu gitu. Ketika kita udah selesai sakit flu, mungkin nggak kita flu lagi? Sangat mungkin kan ya. Tapi kita bisa hidup normal kan walaupun akhirnya kambuh lagi. Terus ini bisa tetap hidup normal tuh artinya kita mampu berfungsi secara optimal, melakukan keberfungsian hidup, bisa sekolah ya, bisa ngobrol sama temen, bahagia banget tuh kayak adik-adik di SMA IT Ibnu Khaldun, Merauke, wow jauh sekali ya. Dan lain-lain ya. Jadi orang mengalami gangguan mental emosional ketika terkontrol bisa menjalani hidup yang normal. Nah, ini yang terakhir. Mendatangi psikolog atau psikiater berarti menunjukkan kelemahan. Mitos atau fakta? Wah, udah parah tuh kalau ke psikolog gitu ya. Udah parah tuh kalau ke psikiater. Mitos atau fakta? Iya, betul ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan di sini juga nggak alergi ya kepada psikolog dan psikiater. Justru ketika kita mencari bantuan, termasuk mencari bantuan profesional, justru itu menunjukkan kekuatan diri kita untuk bangkit. Bukan menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan kekuatan diri untuk bangkit. Nggak terus-terusan mau terpuruk gitu ya, nggak terus-terusan pengen larut dalam keadaan tidak nyaman. Oke ya, jadi sekarang ada beberapa mitos atau fakta yang bisa kita klarifikasi ya. Nah, di satu sisi kita perlu bicara tentang kesehatan mental karena perempuan tuh punya kekhasan ya. Ada beberapa kekhasan dari perempuan ya. Nah, yang pertama adalah perempuan ini punya kondisi tubuh ya, fungsi dan lain-lain ya yang khas. Ya, antara lain hormon yang khas ya, laki-laki juga hormonnya khas ya, tapi hormon khasnya perempuan estrogen, progesteron gitu ya, itu juga berpengaruh pada emosi gitu ya. Nah, begitu juga perempuan punya fungsi reproduksi ya, yang kemudian dia hamil kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi emosi. Berkaitan karena fungsi reproduksi itu juga mempengaruhi hormon. Kemudian juga selain tubuhnya ya, atau misalnya kondisi tubuh yang lain ya fisiologis ya, ada
ada bentuk-bentuk tubuh yang juga khas gitu ya, yang sehingga perempuan tuh jadi kayak lebih insecure gitu. Aduh, kok aku kayaknya chubby gitu ya, atau kayaknya kok aku tingginya nggak seperti temen yang lain gitu ya. Ya jadi seperti itu karena ada kekhasan perempuan yang membuat lawan jenis jadi tertarik. Isu ketubuhan ini jadi kadangkala jadi sumber stres juga gitu ya buat para perempuan. Kemudian juga pengalaman yang khas ya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, itu kan membuat seorang perempuan ya punya peran yang kayak udah secara fitrah ya terberi harus dijalani gitu ya. Walaupun sekarang lagi ini ya, lagi rame nih. Oh ya udah kalau gitu child free aja. Ini mungkin nanti bisa jadi diskusi ya. Nah, tapi pengalaman ini memang menjadi khas yang mungkin sedikit banyak bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan mental. Ya, pengaruh ya, bisa positif bisa negatif loh. Nanti kalau tertarik kita diskusi lebih lanjut. Nah, kemudian juga ada ini nih, ya, anggapan-anggapan mengenai peran domestik, ya kayak tuntutan, wah, cewek itu harus kayak gini loh, cewek itu harus bersih loh kalau nyapu, cewek itu harus bisa masak loh, gitu ya. Kayak penilaian-penilaian yang menuntut ya perempuan harus gimana-gimana. Wah, perempuan tuh nggak boleh kerja sampai larut malam, misalnya kayak gitu ya, atau bahkan kalau perlu nggak boleh kerja, dan seterusnya. Nah, belum lagi nih standar ganda ya kalau kalau perempuan ini seringkali ada penilaian sosial kalau ada perubahan status ya. Ya, belum menikah setiap lebaran ditanya udah menikah belum gitu ya. Terus udah nikah ditanya lagi kapan punya anak gitu ya. Apalagi kalau terjadi perceraian dan seterusnya. Gitu ya. Kan katanya meme-nya tuh gitu ya. Kalau anak-anak muda tuh kesel gitu kalau lagi ke nikahan selalu ditanyanya kapan nyusul gitu sama orang tua tuh selalu ditanyanya kapan nyusul gitu. Nah, rasanya katanya anak muda nih pengen bales gitu. Kalau lagi takziah ngomong ke orang-orang yang tua begitu nggak boleh ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kan ini bicara tentang kesehatan mental pada perempuan. Karena perempuan punya kekhasan ya, memang ya, nah ini warning ya, warning itu kan membuat kita jadi lebih siaga ya, bahwa memang ada kondisi-kondisi seperti ini ya. Ini riset memang menunjukkan perempuan itu lebih rentan tuh kayak lebih mudah ya, 2 kali lipat lebih mudah mengalami masalah gangguan mental emosional ya. Gangguan mental emosional itu macam-macam, nanti kita diskusi tentang ini, dibandingkan laki-laki. Jadi memang yang kayak mudah cemas, mudah depresi gitu ya, itu 2 kali lipat lebih mudah perempuan, ya. Ini harap diperjelas ya, bukan semua perempuan mudah cemas, tidak. Tapi ya prevalensi ya, kemungkinan perempuan mengalami kecemasan, kesedihan yang berlarut-larut, itu 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, tapi ya laki-laki 4 kali lebih banyak mengalami atau terjadi kasus kematian karena bunuh diri. Jadi tapi perempuan yang mencoba bunuh diri, percobaan ya, itu 4 kali lipat lebih banyak. Nah, apa tuh yang bisa diambil? Jadi perempuan itu kalau mikir bunuh diri gitu ya, atau mikir putus asa ya, itu yang dilakukan nyoba-nyoba tapi masih ada rasa takutnya gitu ya, aduh nggak jadi deh takut darah gitu, oh nggak jadi gitu kan. Nah kalau laki-laki nekat akhirnya sekali nyoba langsung terjadi kasus kematian gitu ya. Nah itu kira-kira. Kemudian kalau di perempuan ya, beberapa sindromnya nih masalah mental emosional yang sering dialami tadi itu ya, depresi ya. Depresi itu adalah kesedihan yang terus berlangsung dalam waktu lama, dalam waktu tertentu ya, dan kemudian mempengaruhi fungsi hidupnya. Ya, keberfungsiannya dalam peran-perannya misalnya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja ya. Jadi kondisi kesedihannya seperti itu. Bedanya sama sedih gitu ya.
Kalau sedih kan kadang kita sedih terus kita naik lagi grafiknya, terus nanti turun sedih lagi. Nah, kalau depresi itu sedih, turun, 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 turun gitu. Ya, jadi berlangsung beberapa waktu yang konsisten dan terjadi atau mempengaruhi di beberapa area gitu. Jadi sedihnya tuh nggak cuma kalau di rumah aja gitu ya, mempengaruhi banyak hal. Cemas juga begitu ya, anxiety ya. Katanya kalau sekarang kok ame-ame bukan kalau pagi minum susu apa, malam minum susu, apa sih Fok Ame-Ame lagunya? Lupa saya. Pagi makan nasi, kalau malam minum susu. Ya. Kalau sekarang pagi makan nasi, kalau malam anxiety, katanya gitu. Karena overthinking, ya, buka-buka sosmed, jadinya insecure, ngelihat kok dia bisa begitu, aduh aku apa ya, gitu ya, kecemasannya meningkat ya, anxiety ya, masalah mental emosional. Nah, atau chronic fatigue syndrome. Jadi ada gejala yang namanya kelelahan yang berkepanjangan. Itu seringkali terjadi sama perempuan ya. Seringkali karena perempuan tuh multitasking gitu, banyak yang dikerjain akhirnya kurang merawat diri dan mengalami kelelahan. Atau itu kan baru masalah ya, masalah itu belum sampai jadi gangguan atau disorder yang berat gitu ya. Nah, tapi kalau yang udah cukup berat, ada yang namanya premenstrual dysphoric disorder. Bukan PMS ya, kalau PMS kan premenstrual syndrome ya. Jadi ya karena hormonnya berubah, mungkin jadi lebih sensitif. Tapi jangan nyalahin PMS ya, mau marah-marah, aku tuh lagi PMS gitu ya, marah sama temennya gitu. Jangan seperti itu juga. Tapi memang ada hormon yang berubah sehingga seperti itu. Atau depresi setelah melahirkan ya. Atau justru ini sebelum saat melahirkan atau setelah melahirkan, atau juga baby blues gitu ya, tapi itu belum jadi disorder ya, cuma gangguan emosi. Gitulah, jadi memang ada nih, ada kekhasan ya, kita harus jaga-jaga supaya kita lebih sehat mental. Nah, kalau dilihat nih isu sehat mental ya ini macam-macam ya, nggak semuanya orang langsung sakit jiwa gitu loh. Ya, nggak semuanya orang mengalami gangguan berat. Ya, biasanya dari mulai yang pertama ya nggak ada stres, nggak ada masalah, ya nggak ada gangguan gitu ya. Ya udah hidup tenang nih yang biru. Nah, terus ada lagi misalnya ada masalah ya mulai stres. Oh, stres misalnya, aduh PJJ banyak banget tugasnya nggak selesai-selesai. Aduh, work from home itu kayak bukan WFH, bukan work from home, tapi work full hour gitu, kayak nggak ada waktu istirahat gitu ya, mulai ada stres-stres tekanan ya, kadang kita marah, sedih, kecewa, dan seterusnya itu stres lah ya, disebut juga mental distress. Nah, tapi ketika stresnya lumayan berkepanjangan, mulai jadi masalah mental, kesehatan mental ya, karena akhirnya udah mulai mengganggu fungsi ya, kayak misalnya patah hati ya, sedih ya, kehilangan ya, di sini juga mungkin masa-masa sekarang lagi banyak ya kondisi-kondisi kehilangan orang-orang terdekat karena COVID ya, dan seterusnya. Nah, tapi ketika berlangsungnya lebih lama lagi ya, menurut kriteria yang sudah ditetapkan dan mengganggu fungsi di berbagai fungsi ya. Kalau yang mental health problem mungkin ya masih bisa kerja, masih bisa sekolah gitu walaupun udah nggak mulai optimal. Ya, kinerjanya udah nggak optimal. Nah, tapi kalau yang mental disorder atau illness itu udah seringkali udah nggak bisa melakukan peran-peran tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental, nggak semua orang kita anggap jadi gangguan gitu loh. Mau disampaikan lewat piramida ini ya, jangan ngejudge, ih kayaknya dia sakit deh, nggak sehat mental deh, ya nggak gitu ya. Karena hampir semua orang mungkin bisa mengalami sampai kuning gitu ya. Dan tapi sebagian kecil orang yang mengalami sampai merah. Ya, dan kalau biru sama hijau gitu ya, kita perlu bisa mengatasi sendiri gitu ya, self healing atau manajemen stres gitu ya. Nah, kalau yang kuning mungkin kita bisa ke orang-orang terdekat kita, cerita dan seterusnya, atau kalaupun minta bantuan masih bisa ke ya tadi ya konselor, guru BK di sekolah misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau sudah jadi mental disorder atau illness baru perlu ke profesional yang khusus kepada kesehatan mental ya, ke psikolog klinis, ke psikiater seperti itu. Oke, saya sambil ngeliat jam nih. Nah, next. Jadi apa sih sehat mental? Nah, ini nih bagian yang paling pentingnya ya.
Sehat mental itu kita perlu tahu ya apa yang menjadi parameter dari kondisi di mana kita dianggap sehat mental. Nah, kalau dari definisi WHO, sehat mental ini adalah keadaan sejahtera secara psikologis gitu ya, well-being ya, keadaan happy, tenang, nyaman gitu ya, di mana setiap individu menyadari potensi yang dimiliki, dapat mengatasi tekanan normal dari kehidupan, dapat bekerja secara baik, produktif dan baik, dan mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Jadi kondisi nyaman secara psikologis yang ditandai dengan hal-hal ini gitu. Jadi 4 hal ini adalah parameter ya, tadi kayak seperti nggak batuk, nggak demam gitu ya. Nah, 4 hal ini jadi parameter kesehatan mental. Sekaligus dengan mengetahui parameter ini berarti ya kita mencoba menjaga diri kita bisa berada atau bisa mengembangkan 4 hal tersebut sehingga terjaga juga kesehatan mental kita gitu. Karena yang perlu difahami ya, masalah mental emosional tuh jarang banget deh yang muncul tiba-tiba gitu. Biasanya terjadinya tuh udah kecil gitu ya, ditumpuk masalah-masalah yang kecil, ditumpuk ya akhirnya tumpukannya udah nggak kuat lagi disimpan meledak. Nah, meledaknya jadi masalah mental yang lebih berat gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih ya bagaimana nih menjaga kesehatan mental ya, berarti kita menjaga 4 parameter ini. Ya, yang pertama adalah menyadari potensi. Seringkali ya kita nggak nggak kurang menghargai ya potensi yang kita miliki, tapi kita lebih sering meng-compare ya, membandingkan diri kita dengan potensi atau kemampuan orang lain gitu ya. Potensi itu apa sih? Potensi itu ya kekuatan, kelebihan, apa yang kita punya gitu ya. Nah, baik itu potensi itu baik yang secara tubuh ya, potensi dalam tubuh kita, fisik maksudnya, potensi akal, potensi jiwa gitu. Jadi bagaimana caranya menyadari potensi? Ya kita perlu mensyukuri. Mensyukuri kan berarti kita menghargai ya, kita menganggap potensi kita itu penting. Kita menganggap potensi kita itu sesuatu yang merupakan anugerah gitu. Ya, jadi nggak cuman, aduh kenapa sih saya kok nggak setinggi dia, misalnya kalau secara fisik ya. Kenapa sih saya kok nggak kayaknya kalau mikir lemot gitu ya. Atau dan kenapa sih saya emosian. Nah, kita ngelihatnya kurangnya aja. Biasanya orang-orang yang mengalami masalah mental emosional tuh karena dia nggak fokus sama dirinya. Kalaupun fokus ya fokusnya sama kekurangan diri gitu. Dan fokusnya adalah pada kekuatan atau kelebihan orang lain. Kenapa? Karena sering stalking sih gitu ya. Ngelihat di sosmed dia, wah dia udah pergi ke sana, wah dia ini, oh kok dia, ya dan seterusnya ya. Glowing banget gitu ya, ngelihat apalagi di sini kan macam-macam ya, ada yang mahasiswa gitu misalnya, wah dia udah magang di sini, ya kan ngeposting misalnya ya lagi magang di mana dan seterusnya. Jadi langsung membandingkan, aduh saya apa ya dan seterusnya. Nah makanya perlu kita lakukan ya, kita perlu mensyukuri. Mensyukuri itu adalah kita menyebutkan aja hal baik yang kita punya gitu loh intinya. Hal baik itu nggak perlu yang besar ya, tapi hal baik itu adalah hal yang kita punya karena ketika kita nggak punya itu, kita jadi nggak baik. Contohnya gimana? Sehat, ya. Seringkali kita ngerasa itu, ah, ya udahlah, nggak kerasa gitu kalau sehat itu nikmat gitu. Tapi kalau udah sakit ya, baru dia berasa, aduh, ini kok biasanya enak nih, tapi anosmia gitu kan, ya baunya dan seterusnya. Jadi kita syukuri dulu ya dengan mungkin bisa dibiasakan ya gratitude apa ya, jurnal ya, setiap hari kita tulis gitu ya, apa yang kita syukuri hari ini. Dan yang kita syukuri itu hal-hal kecil ya, hal-hal baik. Alhamdulillah tadi udah bisa bantuin ibu cuci piring gitu ya. Itu hal baik karena kalau kita nggak tergerak ya, nggak ada keinginan, nggak ada motivasi, ya itu nggak terjadi juga gitu kan ya. Jadi hal baik adalah hal yang sudah mampu kita lakukan, hal yang sudah kita miliki gitu, nggak penting besar atau kecilnya. Nah, kemudian cara mensyukur yang lainnya juga memberikan makanan atau asupan yang baik. Tubuh ya dikasih makanan yang baik,
ya kan. Udah tahu namanya junk food ya, tapi dibeli terus padahal itu junk, it's a junk. Ya, sampah. Nah, katanya kan gitu ya, kalau kita masukinnya sampah yang diproses tubuh sampah, keluarnya sampah loh. Ya, ibaratnya kita makan makanan basi gitu ya, yang diproses ya makanan basi itu keluarnya diare gitu kan. Nah, jadi kasih masukan atau asupan atau nutrisi yang baik buat tubuh. Nah, tapi juga nggak cuma tubuh yang harus dikasih makan, akal juga. Nutrition for your mind ya, kasih nutrisi yang baik buat tubuh kita, buat akal kita. Nah, supaya nanti yang diproses juga baik. Ya, nutrisinya apa sih buat akal? Itu apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar tuh, ya. Nggak tahu deh kalau nonton drama Korea berjam-jam kira-kira dapat nutrisi yang baik apa enggak ya. Itu tergantung ininya kayaknya ya. Tergantung judulnya. Saya pernah ada mahasiswa konseling ya, yang dia ikutan depresi ketika waktu zaman kapan ya ada penyanyi apa saya lupa apa artis Korea ya yang meninggal karena bunuh diri gitu ya, karena ya tadi ya apa yang kita involve ya, terlibat ya, kita pikirkan, kita lihat setiap hari, kita baca, itu pasti akan mempengaruhi cara berpikir kita. Begitu juga jiwa ya, jiwa itu kan juga butuh makanan loh, makanan buat jiwa ya hal-hal yang membuat kita tenang ya, apalagi kalau di sini ya pastinya pendekatan spiritual. Dan setelah dikasih asupan yang baik, cara mensyukuri potensi adalah menggunakannya secara optimal gitu. Gunakan nih fisiknya nih, terutama yang masih muda gitu ya. Jangan mau dibilang generasi rebahan. Gunakan akalnya gitu kan ya. Apa namanya, jangan hanya menikmati aja tapi ya buat konten, jangan hanya menikmati konten tapi membuat konten yang baik misalnya ya, jiwanya juga ya khusyuk dalam ibadah dan seterusnya lah ya. Tahu juga kita bisa menyadari potensi dengan mencoba hal baru, mencoba atau belajar hal baru karena bisa jadi kita ada potensi di situ. Contoh sederhana ya, di masa pandemi ini bermunculan entrepreneur baru. Ya kan, kayaknya banyak banget gitu ya, masuk grup hampir berapa orang jualan apa ya, herbal misalnya. Nggak apa-apa, itu kan menggali potensi ya, siapa tahu itu malah siapa tahu bisa jadi Khadijah ya, seperti Ibunda Khadijah. Atau jadi nyoba-nyoba resep gitu kan, karena biasanya nggak sempet sekarang di rumah aja, terus di TikTok sekarang banyak resep gitu ya. Nyoba, oh ternyata enak, oh jangan-jangan kita punya potensi jadi chef, wah gitu. Ya, atau nih ketika sekarang banyak di rumah gitu ya, kita coba mengenali potensi orang terdekat dengan melakukan kegiatan bersama ya, yang misalnya ibu-ibu di sini udah jadi ibu-ibu atau adik kakak ya kita bareng-bareng gitu ya, masak bareng dan seterusnya. Jadi menyadari potensi berarti kita mensyukuri, memberikan asupan, menggunakan dan terus menggalinya. Gitu. Nah, yang kedua adalah mengatasi stres. Nah, ini yang tadi saya bilang, orang yang sehat mental itu bukan orang yang nggak pernah stres. Ya, karena nggak ada orang yang hidup di dunia ini nggak stres. Stres itu terjadi karena ada harapan yang nggak terpenuhi, ada keinginan yang nggak terpenuhi, ada sesuatu yang di luar rencana, dan itu wajar gitu. Ya, yang mengatur hidup kita kan nggak cuma kita doang ya kan. Pastinya skenario hidup tuh adanya di tangan Allah gitu. Nah, pastinya ada sesuatu yang nggak sesuai dan itu mungkin kecewa, mungkin sedih. It's okay. Makanya it's okay to not be okay gitu kan ya. Nah, tapi yang perlu kita lakukan jangan larut dalam tekanan atau kesedihan atau stres tadi ya. Nah, kita perlu menyadari ya apa sih tekanan atau masalah yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku kita. Kemudian kita terima, enggak apa-apa dalam masa pandemi ini wajar kok kita cemas gitu. Karena ya kayaknya nih Miss Corona udah datang ke setiap rumah gitu ya. Ya, nggak apa-apa, itu wajar ya kita berada di kondisi yang di luar kemampuan kita gitu kan ya. Kita mau udah vaksin tetap kena, ya iya gitu kan, vaksin nggak membuat kita punya baju besi terus nggak kena gitu kan, tapi membuat kita jadi lebih cepat pulih, jadi nggak perburukan ketika kena, kayak gitulah ya. Jadi kita terima sebagai hal yang wajar emosi-emosi tadi ya. Marah gitu ya, terima gitu ada kemarahan. Misalnya kita lagi jalan ya, ini
perempuan-perempuan cantik gitu ya, disuit-suitin, sweet Bu Aji gitu ya, marah dong gitu kan, merasa dilecehkan mungkin ya wajar gitu ya. Itu hal yang wajar. Sedih juga begitu ya. Misalnya ada beberapa yang mengalami kehilangan dalam kondisi pandemi ini, wajarlah kita sedih, apalagi kehilangan orang terdekat ya. Justru yang gak normal adalah nggak sedih ya, kayak gitu. Nah, tapi setelah kita terima, kita perlu kelola itu. Jangan kita larut, akhirnya kita tenggelam dalam tekanan atau masalah itu, dan akhirnya kita nggak bisa berfungsi atau menjalankan peran kita. Ya, makanya kita harus kelola pikiran kita, coba lihat hikmahnya dari situasi tadi, coba lihat dari sudut pandang yang baru gitu ya. Kita kelola perasaan kita ya, me time ya, ngejalanin sesuatu yang menyenangkan gitu. Ya, yang pastinya kita mau mengelola melatih kemampuan mengelola stres, manajemen stres. Oke, ya, udah jam 5 nih ya. Oke, coping stress strategi ya. Intinya manajemen stres itu sederhana, ini nggak saya detailkan deh ya. Tapi intinya ketika kita stres ya, kita lakukan hal-hal yang bisa mengelola, menstabilkan emosi kita, ya karena kan stres tuh memunculkan emosi yang nggak enak ya, marah, sedih, cemas, apalagi kecewa, takut mungkin ya. Itu kita lakukan hal-hal yang membuat kita tenang ya, menstabilkan emosi. Nah, kemudian juga tapi kalau udah tenang selesaiin masalahnya. Jangan aku udah tenang, misalnya nih ya, stres mau ujian. Bagus tuh ada stres karena kan jadi belajar. Ya. Jadi stres itu saya selalu bilang stres itu kita butuhkan tapi dalam dosis yang tepat gitu ya. Nah, misalnya kalau kita mau ujian stres ya jadi panik gitu. Nah, kita perlu menenangkan diri gitu. Misalnya kita sambil dengerin musik yang membuat kita lebih nyaman atau kita oke deh, maskeran dulu, maskeran gitu ya. Misalnya apalah yang membuat kita relax ya, membuat kita emosinya jadi lebih tenang. Nah, tapi setelah kita tenang belajar gitu. Kan yang bikin stres ujian karena misalnya bahannya banyak atau apa. Ya habis itu belajar karena gini, ada yang Mbak, aku stres, jadi aku main games. Terus main gamesnya kelamaan, nggak belajar kan? Jadi kita nggak menyelesaikan sumber masalahnya, ya tambah stres lagi, gitu ya. Jadi kalau coping strategi cara mengatasi stres ini ya sederhananya adalah tenangkan emosi, hadapi masalah. Gitu kira-kira yang perlu dilakukan. Ya, nah ini ciri yang ketiga kan ya. Nah, contohnya begini ya, bisa kita lakukan hobi dan seterusnya gitulah ya. Tuh bisa olahraga juga. Tapi setelah itu kita selesaikan masalahnya. Kalau ada masalah sama teman ya kita selesaikan masalahnya seperti itu. Nah, ciri ketiga dari orang yang sehat mental itu orangnya produktif. Jadi ketika teman-teman banyak rebahan, mager, wah jangan lama-lama, nanti bisa mengganggu kesehatan mental. Ya, karena itu bisa dilihat loh teman-teman ya dalam ruang konseling ya, selalu ketika seseorang mengalami masalah mental emosional, ya dia malas ngapa-ngapain, malas ketemu orang ya, malas masuk kelas, malas ke kampus, even itu Zoom gitu ya, bahkan malas bangun kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau udah masalah mental emosionalnya terganggu lebih berat lagi, bahkan nggak mau mandi gitu kan ya, mengunci diri gitu dan seterusnya. Maka kita perlu nih menjaga produktivitas kita, walaupun di rumah aja pun kita juga perlu menjaga produktivitas ya. Apalagi yang di rumahnya multitasking ya, misalnya bekerja di rumah ya sambil ngurus domestik gitu ya. Nah, itu kita perlu kelola lah supaya kita tetap gak stres ya. Justru jadi ketika kita punya kerjaan itu membuat kita makin sehat mental. Nah, challenge-nya gitu ya kan, aduh banyak kerjaan nih, gue stres. Nah, justru sebenarnya kerjaan yang banyak itu bisa menjadi sumber sehat mental kalau terkelola gitu ya, kelola dengan baik, ada waktu istirahatnya gitu loh. Ya kalau lagi PJJ atau WFH gini, siapkan tempat yang khusus untuk belajar karena kita memang bisa gampang stres kalau banyak hal yang mengganggu konsentrasi kan ya. Ibu-ibu yang kerja di depannya
sambil masak gitu atau sambil anak nangis kan pasti juga bisa stres ya. Terus teman-teman yang apa namanya PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh, tapi di depan TV ya kan nggak fokus juga gitu ya, dan seterusnya. Terus biar produktif ya kita komunikasikan pada anggota keluarga, ya apa tugas-tugas kita, jadwal-jadwal kita ya. Termasuk nih untuk produktif apalagi di masa pandemi ya, kita coba berbagai peluang ya. Jadi artinya aktif gitu, aktif mencoba berbagai peluang untuk mengatasi masalah. Jadi tadi saya bilang ya, menghadapi masalahnya ya, jangan cuman kalau tadi kan kita stres karena fokusnya sama masalah, dan sekarang kita fokusnya pada solusi. Jadi kalau ada masalah tuh yang kita bangun di kepala kita, apa yang bisa saya lakukan? Gitu, bukan kenapa saya begini. Kenapa saya begini dan nggak kena ujungnya deh gitu kayak kita hasil swabnya misalnya positif gitu ya. Kenapa saya positif ya? Saya dapat dari mana ya? Nggak apa-apa sih tracing gitu ya. Tapi kalau aduh coba saya nggak pergi sama dia. Aduh coba saya nggak buka masker ya. Kenapa? Ya kan tambah stres ya. Tapi apa yang bisa saya lakukan ketika saya positif? Oh oke, ini prosedurnya isolasi mandiri di rumah, ini gitu loh. Jadi kita justru aktif ya, produktif untuk mencoba peluang-peluang yang mengatasi masalah kita. Ya, lakukan pekerjaan yang selama ini belum sempat dikerjakan biar makin produktif. Bukan justru karena di rumah aja, jadi mager, jadi banyak kerjaan yang nggak dikerjain. Padahal justru waktu kita justru lebih banyak ya karena ngerjainnya bisa di rumah ya, apalagi kalau kerja di Jakarta gitu ya. Wow, banyak waktu yang bisa dihemat ya dengan WFH sebenarnya. Karena perjalanannya udah makan waktu sendiri. Ya, untuk produktif juga kita perlu kreatif, terbuka pada cara baru dalam melakukan aktivitas ya. Biar tetap produktif jangan gini, nanti saya bakal bagus nilainya nanti kalau udah kuliahnya offline. Karena saya baru bisa ngerti materi kalau belajar kelompok sama temen. Gitu, kan ya nggak tahu gitu berapa lama lagi PPKM-nya diperpanjang nggak nih nanti gitu kan. Jadi kita perlu kreatif. Kalau kita merasa, kan ada ya, ada yang tipe pembelajar sendiri, ada yang tipe pembelajar kelompok. Temukan cara baru untuk belajar kelompok, gitu ya. Mau nge-Zoom kayak, mau video call dan seterusnya gitu ya, atau mau pakai Google Drive juga bisa ya sekarang ya, pakai ini bersama. Jadi kreatif dan terbuka dalam cara baru ya. Termasuk kan kita sekarang juga jadi terbuka ya, ini coba deh kalau webinar harus offline, bukan webinar namanya, seminar offline, mungkin susah nih mengumpulkan dari berbagai daerah gitu kan ya, ongkosnya lebih banyak. Tapi karena kita terbuka, oh belajar tuh bisa secara online, dapatlah ini seratusan orang kan dari berbagai tempat, luar biasa. Terakhir, biar pada semangat, kalau terakhir semangat ya. Parameter ketiga dari sehat mental adalah kita berkontribusi sama sekitar. Menarik ya, ternyata orang yang sehat mental itu orang yang mampu memberikan kontribusi pada sekitarnya tadi kalau definisinya ya. Karena kita bisa lihat ya, saya sendiri memperhatikan pastinya orang yang konseling dan mengalami masalah mental emosional tuh seringkali ya fokusnya adalah pada diri sendiri, ya aku aja udah banyak masalah gitu, udah nggak punya, sulit untuk memperhatikan sekitar, sulit untuk membangun empati atau kepedulian gitu. Nah, jadi di sisi lain untuk menjaga kesehatan mental, kita perlu menajamkan kepedulian, empati sehingga kita bisa berkontribusi. Amati dan peduli dengan keadaan sekitar, siapa sih yang butuh bantuan kita, apa sih yang bisa saya lakukan ya. Kalau dalam masa pandemi ini atau dalam era digital sekarang ya, minimal nih kontribusi kita tuh membantu menyebarkan informasi yang benar. Karena sebenarnya pakai sosial media ya, dan kita wow banyak sekali hoax ya dan seterusnya. Ya atau kontribusi minimal jadi pendengar yang baik gitu ya. Nah, atau apapun lah intinya kita ringan membantu. Membantu dengan apa? Nggak hanya dengan materi ya, tapi dengan tenaga, waktu, keahlian atau apapun ke lapangan yang kita miliki. Ya, karena surveinya memang riset juga menunjukkan ya bahwa orang yang memiliki istilahnya ya prosocial behavior, perilaku menolong, orang yang melakukan itu di survei ya prosocial behavior itu atau perilaku menolong itu bisa menurunkan tingkat depresi dan sekaligus meningkatkan kesehatan mental seseorang. Gitu ya. Nah, jadi memang
ayo kita jaga kesehatan mental dengan banyak berkontribusi ya, banyak, makanya kalau dalam Islam banyak sedekah dan seterusnya. Gitu. Nah, terakhir Islam juga bicara tentang kesehatan mental ya. Ini beberapa ayat yang ini dibaca aja yang memang Allah sampaikan ya, menurunkan keterangan jiwa, Allah menurunkan keterangan jiwa di dalam hati orang-orang mukmin. Ya, jadi kesehatan mental itu tuh sumbernya dari Allah gitu, minta diri kita tenang. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu kan doa Nabi Musa ya, untuk ditenangkan ketika menghadapi Firaun dan para pembesarnya. Gitu ya. Ya, di surat Yunus juga ya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau agama dari Rohmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Apa penyakit yang ada di dalam dada? Kan bukan TBC kan, tapi kesehatan mental gitu. Ya, dan kesembuhannya adalah dengan nasihat atau adin ya. Jadi kalau kita menjalankan Islam dengan baik tuh insya Allah makin sehat mental ya, karena salah satunya tadi ya mengatasi stres itu menstabilkan emosi. Salah satu hal yang bisa membuat kita stabil emosi contohnya adalah ketika kita menghayati sholat kita gitu kan. Masalah kita besar terus kita sholat Allahu Akbar. Oh ada Allah yang lebih besar dari masalah kita. Kita jadi tenang. Ya seperti itu ya. Makanya di sini di ayat lain juga jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu ya. Nah jadi seperti itu. Intinya ya, agama hadir untuk membantu ketenangan atau ketenangan diri kita ya, karena tidak semua masalah ada dalam kontrol kita. Setuju nggak? Nggak semua masalah mampu kita atasi. Maka kita fokus pada masalah-masalah yang memang bisa kita atasi. Terus yang di luar kendali kita, yang di luar kontrol kita, ya kita serahkan pada yang maha kuasa untuk mengatasi. Allah alam bisawab, itu paparan saya. Mudah-mudahan masih ada waktu sekitar 20 menit untuk kita diskusi. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Ika. Masya Allah ya, materinya ngena banget nih. Terlebih lagi pandemi, memang mungkin ada yang bilang, aduh aku cemas, aku stres. Wah, gimana kita lihat dulu nih pertanyaan teman-teman, apakah ini berkaitan tentang pandemi atau punya masalah lebih yang di luar kecemasan. Kita lihat dulu ya, Mbak Ika nih. Teman-teman sudah menulis chat di Slido. Tadi kita, buat teman-teman yang mau bertanya, klik Slido, kemudian tagar sehat bersama. Nanti kalau ini sudah selesai, boleh kita akan lanjut ke chat Zoom. Nah, yang pertama dari ini, yang paling atas dulu. Mengapa sudah ridho dengan takdir Allah berupa masa lalu yang kurang baik, tapi masih terbayang di benak, meski tidak marah, namun cukup mengganggu pikiran. Menurut Mbak Ika gimana, Mbak Ika? Oke, nah gini nih. Ridho itu parameternya apa nih? Gitu ya. Kan memang ada kondisi di mana pengalaman-pengalaman yang kita alami di masa lalu ada yang nggak sesuai atau bahkan menyakitkan ya dengan keadaan diri kita. Nah, memang kalau dalam psikologi ya, yang perlu kita lakukan adalah berdamai gitu dengan pengalaman-pengalaman itu. Cara berdamai itu ya salah satunya kalau lebih cepatnya ya bagaimana bukan kita melupakan. Nggak mungkin lupa pengalaman kecuali kalau lagi amnesia gitu kan. Ya, tapi kita memaafkan. Memaafkan diri kita karena ya mungkin ada kesalahan yang kita lakukan misalnya, memaafkan orang lain kalau ada ya yang terlibat di pengalaman masa lalu itu gitu ya. Atau minimal memaafkan bahwa ya bukan memaafkan Allah sih ya, tapi ridho lah istilahnya ya, menerima, mengikhlaskan, nah itu ya, mengikhlaskan pengalaman tersebut sebagai bagian dari ketetapan Allah gitu. Nah sekarang aku udah ridho Mbak, tapi masih terbayang-bayang di benak. Sampai ini masih oke, karena kita forgive is not forget gitu. Kita mungkin nggak akan lupa gitu ya. Nah, tapi kalau mengganggu pikiran berarti belum plong gitu. Jadi kriterianya adalah ketika kita ingat, emosi kita nggak terganggu.
gitu. Jadi kalau masih terganggu, ya mengganggu pikiran kan akhirnya jadi nggak bisa tidur mungkin, jadi ya muter-muter terus di kepala. Nah berarti ridhonya ini harus dipertajam lagi gitu. Nah caranya gimana ya? Banyak lah caranya ya. Tapi salah satunya adalah semua itu memang dimulai dengan pikiran ya. Kita sedih, kita kesel, kita marah ya terhadap pengalaman gak enak itu karena kita memikirkan dari satu sudut pandang yang membuat kita sedih, marah gitu ya. Misalnya ini saya punya pengalaman ya, kehilangan ya, anak kedua saya meninggal gitu. Nah, saya ini ngomong udah nggak sedih, maksudnya udah nggak nangis gitu ya, udah biasa, udah berdamai lah gitu. Tapi saya akan tetap sedih ketika saya berpikir, aduh kenapa sih kok Allah ambil masih kecil, lagi lucu, misalnya gitu ya. Kok Allah tega sih ngambil, misalnya ya sudut pandang saya dengan meninggalnya anak saya ini seperti itu, ya kenapa anak saya 3, tadi kan dikenalin ya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan gitu. Kenapa sih Allah ambil yang satu gitu kan? Padahal kalau yang ngambil yang lainnya juga sedih ya namanya ibu kan. Tapi artinya sudut pandang kita dalam menilai sebuah situasi itu akan menentukan emosi kita. Apalagi kebetulan anak saya sakit ya. Jadi aduh aku belum optimal melakukan treatment ya. Kalau kita melihatnya dari situasi yang kita melihat atau menilai situasi itu dari sudut pandang yang seperti itu, pasti akan sedih terus. Atau minimal nggak sedih sih kayak tadi ya udah nggak marah, tapi kepikiran terus. Coba begini, andai begitu gitu ya. Sebentar ya. Mohon maaf ya, karena WFH kayak gini, jadi multitasking merespon kondisi domestik. Jadi gitu, kalau kita menilainya dari sudut pandang yang melemahkan, ya sudut pandang yang menyedihkan, sudut pandang yang negatif, pasti perasaan kita juga kayak gitu. Perasaan kita jadi lemah, jadi sedih, ya, jadi nggak berdaya. Nah, tapi ketika misalnya saya mengingat, ya, oke. Kan sering tuh pas lagi pada takziah, udah punya tabungan ya Mbak, gitu kan ya. Oke, itu jadi tabungan saya. Oke, nah itu kan jadi ya nggak jadi happy sih gitu. Siapa sih yang anaknya meninggal terus happy? Tapi kan jadi nggak sedih berkelanjutan, jadi nggak kepikiran. Atau saya misalnya membangun sudut pandang ya atau menilai situasi itu ya, misalnya tadi saya menyalahkan diri, saya menilai oke itu treatment yang bisa saya ikhtiarkan gitu ya. I did my best gitu ya, menghargai usaha sendiri. Nah gitu. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, ketika itu masih mengganggu pikiran, berarti harus terus berusaha berdamai. Dan ini tips pengalaman pribadi juga dan juga teori menyampaikan itu ya. Berdamai itu bisa diawali dengan bagaimana kita coba deh lihat situasi tersebut dari sudut pandang lain yang membuat kita lebih berdaya. Atau kalau dalam Islam ya, kita lihat deh hikmahnya gitu. Kita lihat deh apa sih maksud Allah di balik itu. Atau kita ingat gitu bahwa pengalaman-pengalaman itu bukan karena Allah menzalimi hambanya dan gitu-gitu deh. Tapi itu harus kita yang bangun. Kalau orang lain yang bilang kayak gitu, sabar ya, ini ya. Mungkin kita kalau lagi sedih, kesel atau marah gitu kan ya. Enak aja ngomongnya gampang. Coba kalau ngerasain gitu. Jadi kita sendiri yang membangun. Karena kita ingin berdaya, kita pikirkan sesuatu yang membuat kita lebih berdaya atau lebih tenang gitu. Dan itu setiap orang beda-beda ya. Nanti perasaannya jadi lebih tenang. Kalau perasaan lebih tenang, pasti tindakan kita pun jadi lebih positif. Demikian. Mbak Ayun. Terima kasih Mbak Ika. Nah, mungkin bisa akan terjawab juga ya dari beberapa pertanyaan yang sekiranya mirip nih tadi saya baca. Nomor 2 juga udah terjawab kayaknya ya dari sudah paparan terjawab. saya. Untuk yang saya mau baca yang ini nih, menurut psikolog Halodoc, saya menderita borderline personality disorder. Saat ini sedang baik-baik saja, saya nggak berani bilang ke orang tua. Apa yang harus saya lakukan? Nah, boleh Mbak Ika? Oke, ya. BPD ya istilahnya ya, borderline personality disorder. Jadi ini adalah sebuah kepribadian, kalau bahasa Indonesianya kepribadian ambang ya. Kepribadian ambang itu ya ciri-cirinya ya mood swings. Ada mood swings, kadang ada
suicidal thought ya, terus ada masalah dalam relasi biasanya, dalam interaksi gitu. Kadang merasa kesepian, tapi juga merasa teman-teman yang ada di sekitar kita tuh nggak kurang perhatian gitu. Merasa kesepian, tapi juga merasa ditinggalkan. Kayak merasa butuh teman, tapi juga nggak pingin ketemu orang. Kayak gitulah ya. Jadi seperti itu. Untuk yang belum tahu ya gambaran-gambaran sederhananya lah. Nah, ini adalah kondisi di mana nggak terjadi tiba-tiba tadi saya bilang ya, kondisi kepribadian yang memang ya sedikit banyak terbangun oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, yang kita lewati, termasuk mungkin pola asuh dan seterusnya. Tapi balik lagi, kalau kita kita berkutat sama apa sih, kenapa sih gitu ya, ya ntar jadi sedih. Sekarang yang kita lakukan adalah jadi nggak berdaya deh, bukan sedih ya, nanti nggak boleh sedih lagi. Jadi nggak berdaya, nggak bisa melakukan fungsi-fungsi kita. Nah, yang kita lakukan adalah apa yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan kalau udah konsul dengan ahli ya, sudah tahu ya treatmentnya, prosesnya kayak gimana yang perlu dilakukan gitu ya. Ya, karena setahu saya BPD itu salah satunya ketika, tadi ditulisnya di situ sedang baik-baik saja, alhamdulillah ya, tapi ketika nggak stabil, seringkali BPD itu butuh juga paralel dengan konsul ke psikiater. Dan tentu saja keluarga ya itu jadi sumber dukungan harusnya ya. Makanya memang perlu keterbukaan. Tapi seringkali nih Mbak Yun ya, seringkali buat BPD justru keluarga yang jadi sumber tekanan. Nah, itu yang jadi challenge. Jadi maksudnya kalau orang tuaku keras gitu, udah nggak percaya sama psikiater gitu. Nah, itu mungkin ya, kan ini nggak diceritakan kenapa dia nggak terbuka. Bisa jadi kondisi orang tua yang kurang terbuka dengan isu kesehatan mental. Jadi jawaban saya ya berusaha untuk mencari support system gitu ya, yang kita nyaman dulu deh, entah itu saudara, sepupu, tante, om gitu ya, kita harus terbuka. Nah, nanti alhamdulillah kalau bisa langsung terbuka ke orang tua ya, karena ini adalah sebuah proses treatment yang butuh waktu dan semakin banyak dukungan semakin mudah untuk dijalani. Gitu. Masya Allah. Semoga Mbak yang tadi bertanya dimudahkan ya dalam menjalani kehidupan ini saat normal. Semoga entah kalau ada saat lagi terjadi yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Nah, semoga bisa dapat support system di lingkungan sekitar. Nah, aku mau cari lagi nih. Boleh yang ini nih, yang Assalamualaikum, izin bertanya tentang apa saja ciri dari mental chronic fatigue syndrome. Ya, ciri-cirinya ya banyaknya, maksudnya enggak ini ya, intinya kekhasannya adalah kita merasa kelelahan yang berkepanjangan gitu. Jadi kayak bangun tidur fresh tapi merasa lelah gitu ya. Atau juga kelelahan ini yang membuat kita jadi malas ngapa-ngapain. Seperti itu ya. Burnout bukan sih, Mbak? Itu salah satunya ya, kalau burnout salah satu cirinya adalah fatigue itu ya. Tapi chronic fatigue syndrome tuh ya gejala kalau kronis itu kan artinya udah berlangsung lama gitu. Bukan kita kelelahan karena habis lembur gitu ya, habis ngejar deadline tugas gitu, bukan ya, tapi berlangsung lama. Kadang-kala chronic fatigue syndrome ini juga ada masalah fisiknya juga yang harus ditapis dulu, harus diperiksa dulu gitu. Ya apakah misalnya ya paling sederhananya darah rendah kah kayak gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau yang nggak ada, terus tapi sering merasakan kelelahan yang berlangsung lama gitu ya sampai nggak optimal dalam beraktivitas, ya tampaknya butuh untuk mencari bantuan profesional. Jadi ada dua cara, yang ngecek dulu fisiknya, baru kalau misalnya di fisiknya aman-aman aja baru ke profesional psikolog. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mbak Ayun, punten kemarin saya sudah menyampaikan sama yang menghubungi Mbak Rida ya. Saya cuma bisa sampai 17.30. Baik. Terima kasih, Mbak. Maaf ya. Nggak apa-apa, masih bisa sih satu lagi. Pertanyaan lagi.
Coba kita cek. Yang di chat itu ada nggak? Yang di Yang di chat chat Zoom Zoom kayak ya? ada panjang, tapi saya belum baca sih. Sama Yang nggak paling ya? terakhir nih sepertinya menarik, Mbak. Sebentar. Yang Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apabila ada teman yang marah terhadap kita ketika kita sudah meminta maaf, kemudian teman bilang, bukan salah kita, ini terjadi karena dia juga sedang stres. Namun beberapa hari kemudian dia menjelek-jelekan kita dengan kata yang kurang pantas di sosmed dan membuat stres kita bertambah. Maka, apa yang harus saya lakukan terhadap teman dan bagaimana cara menyelamatkan mental kita agar tetap sehat sementara kami bertemu setiap hari? Oke, luar biasa ya. Nah, ini berarti sumber stresnya atau sumber masalahnya adalah masalah hubungan ya, interpersonal ya. Nah, konflik. Sebenarnya gini ya, dalam setiap masalah apapun, dalam tema masalah apapun yang masalahnya ini seputar interaksi dengan orang lain, yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki komunikasi gitu ya. Nah, itu kan teorinya gitu ya. Ya udah perbaiki komunikasinya. Tapi caranya gimana nih? Aku udah ngomong, udah minta maaf, dia bilang nggak apa-apa. Tapi kok dia backstep ya di belakang, bahkan bukan di belakang, di sosmed gitu ya. Nah, jadi salah satu bentuk komunikasi yang perlu kita bangun ya, kita tidak meledak gitu ya, tidak agresif ya, wah lu marah balik kayak gitu kan. Nah tadi kan nggak selamat, jadi ikutan nggak sehat mental nanti gitu kan. Maupun kita nggak hanya memendam, jadi meledak nggak boleh ya, memendam juga nggak sehat ya. Aduh ya udah deh, tapi dendam gitu ya, ya awas ya, aduh gitu deh ya. Nah yang perlu kita lakukan apa? Ya, asertif kalau bahasa komunikasinya ya. Jadi win-win solution. Kita menyampaikan lagi dengan cara yang baik. Tadi kan menyampaikannya minta maaf ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Terus dia begitu lagi nih. Nah, kita menyampaikan dengan cara yang baik di japri. Maaf ya, maksud kamu nih di status ini apa? Maksud kamu upload ini apa? Kayak gitu, ya. Saya berusaha minta maaf nih gitu. Nah, salah satu teknik komunikasi dalam hubungan interpersonal adalah I say message. Jadi kita menyampaikan pesannya adalah pesan saya, bukan kamu. Jadi kita awali menyampaikannya dengan apa yang saya atau kita rasakan. Saya sedih deh, kamu nulis itu di sosmed. Gitu ya. Jadi I say message itu sampaikan perasaan kita dan sampaikan perilaku apa yang membuat kita merasa itu. Bukan kita menjudge gitu. Kamu kok gitu sih main belakang? Nah, pasti kalau depannya kamu ya kan, jadi kayak kita nunjuk ya, orang udah merasa diserang. Jadi udah defense duluan. Apaan sih orang itu nggak tentang kamu gitu, padahal nyebut nama apa ngetek atau gitu ya. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang kita rasakan ya, kalau landasan ininya ya, psikologisnya adalah orang jadi tergugah gitu. Saya kecewa, saya sebenarnya sih saya jujur kecewa kamu nulis kayak gitu ya. Jadi dan bukan saya kecewa sama kamu, kan diri dia keseluruhan, jangan juga. Jadi karena kalau kita lagi marah, lagi kecewa sama orang ya, kayaknya tuh kebaikannya juga ikut hilang ya gitu. Makanya kita harus membiasakan menyampaikan spesifik pada perilakunya gitu ya. Ya tadi misalnya saya kecewa kamu nulis itu di sosmed, padahal kan saya udah minta maaf. Apa maksudnya? Ada yang bisa saya perbaiki enggak? Kayak gitu. Ya, jadi pertama begitu. Yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan. Ya, jadi jangan bosan mengkomunikasikan. Kan udah Mbak minta maaf, tapi dia begitu, nggak usah deh. Nah, itu namanya ngambek ya. Intinya itu kayak mendem kan. Kalau mendem ya ntar lama-lama akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua ya, cara menyelamatkan kesehatan mental kita ini ya, jangan terpancing gitu ya, jangan terpancing supaya kita nggak ikutan nggak sehat mental. Artinya jangan terpancing. Kalau kita udah ajak komunikasi dia begitu lagi, ya udah ambil jarak aja dulu gitu ya. Jadi teman-teman, ketika ada masalah yang kita nggak bisa selesaikan di luar kendali kita gitu, kita kan nggak bisa mengendalikan isi sosmed orang lain gitu ya.
Tapi kita bisa mengendalikan respon kita, jangan ikutan marah gitu ya. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, tetap fokus pada hal-hal yang harus kita lakukan, gak usah mikirin itu terus gitu ya. Jadi kita memberi batasan, sejauh mana kita harus memikirkan, merasakan, dan memberikan waktu dan energi untuk melakukan sesuatu ya. Jadi jangan memaksakan diri menyelesaikan sesuatu yang udah nggak bisa kita lakukan gitu ya. Coba tulis di atas kontrak, isi sosmednya nggak tentang aku, kan nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengontrol dia. Nah, yang bisa kita kontrol adalah respon diri kita. Masya Allah, keren banget nih Mbak Ika. Nah, semoga tadi pesan-pesan dari Mbak Ika, jawaban dari Mbak Ika bisa saling menyambung ya, terintegrasi nih dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tidak terjawab. Nah, nanti kalau lupa nih sama materinya apa, boleh nonton di YouTube-nya lagi ya. YouTube ini masih terbungkus dalam YouTube, teman-teman bisa nonton ulang lagi nanti. Baik, Mbak Ika, ada closing statement? Udah? Iya. Di-unmute, Mbak? Oh. Oke. Ya, saya mute soalnya ada telepon masuk, jadi oke deh, mati dulu deh. Ya, closing statement-nya adalah ya, ayo kita jaga kesehatan mental kita ya, dan kita bangun pikiran yang memberdayakan. Kita nilai situasi ya, entah itu tekanan, entah itu masalah, entah itu tantangan. Kita coba lihat dari sisi yang membuat kita berdaya gitu ya, karena apa yang kita rasakan tergantung bagaimana kita menilai situasi ya, sehingga kebahagiaan kita bukan tergantung dari orang-orang di sekitar kita ya, bukan tergantung dari banyaknya tugas ya, bukan tergantung dari faktor eksternal, bukan tergantung situasinya, tapi kebahagiaan kita ditentukan dari bagaimana kita menilai situasi tersebut dan merespon dengan adaptif situasi tersebut. Demikian, mudah-mudahan makin hari makin sehat mental. Makin sehat mental. Baik, Mbak Ika. Kita foto dulu ya, Mbak Ika. Oke. Teman-teman, siap untuk berfoto? Nyalakan kameranya. Wajah cantiknya, senyum, bersama Mbak Ika. Wah, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu nih di sore ini. Good job. Oke, kita mulai. 1. Oh, lagi bersiap. Wah, oke. Slide 1. 1, 2, 3. Dah, oke. Ya, admin, yang slide 2. Oke, terima kasih sudah tersenyum cantiknya. Oke, slide 3 sudah kosong ya. Slide 2, 1, 2, 3. Dah, selesai. Terima kasih Mbak Ika atas waktu dan materinya. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Saya mohon pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Nah, teman-teman, wah keren banget ya. Tadi pasti dapat sesuatu yang baru, yang ada solusi-solusi yang saling berkesinambungan sebenarnya ya, kalau teman-teman perhatikan. Nanti kalau tadi lupa nih, ketinggalan nih materinya atau jawaban yang terkait solusinya, boleh ditonton lagi YouTube-nya. YouTube-nya ada di grup ya. Oke. Nah, baik, kita sudah hampir di akhir sesi. Teman-teman tadi sudah mencatat atau sudah ada yang bersiap untuk ikutan challenge ya? Nih, mau mengingatkan kembali, silakan. Oh iya, silakan mencatat, nanti masukkan ke IG Story dan tag @dialogperempuan ya. Di sini ada anak-anak SMA ya, ada yang usianya sampai 18 tahun. Nah, adik-adik yang sampai umur 18 tahun, Dialog Perempuan hari ini memberikan sebuah warna baru, yaitu namanya Remaja Tangguh, buat spesial terkhusus adik-adik sampai umur 18 tahun. Apa sih? Ya, Remaja Tangguh adalah sebuah hidangan baru dari Dialog Perempuan, yaitu teman cerita. Jadi adik-adik, kan tadi remaja nih, anak-anak sampai umur 18 tahun, butuh teman cerita, bingung nih masalahnya apa, gimana ya buat, kan biasanya teman cerita itu
boleh mendengarkan atau butuh kayak suatu hal yang nasihat bijak atau apa, atau teman-teman butuh positive vibe jadi butuh dukungan baru, lingkungan baru yang dimana semuanya tuh auranya kontribusi gitu, auranya yang pengen ngomongin hal-hal yang positif aja. Nah, kami membentuk sebuah inner circle, lingkungan yang positif untuk anak remaja bernama Remaja Tangguh. Tapi ini spesial hanya untuk adik-adik dialog perempuan yang hadir hari ini, yang sampai umurnya 18 tahun saja. Silahkan diklik, ikuti instruksi yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa bercerita nih, kan ada teman cerita ya. Jadi teman-teman akan bercerita kepada para coach. Kita menyebutnya coach. Coach itu lebih intimasi, di mana adik-adik akan ngobrol secara personal sama salah satu tim dari dialog perempuan. Di sini adik-adik bisa bercerita dan coach ini akan memberikan menjadi teman pendengar, mungkin bisa menjadi sesuatu yang memberikan pengetahuan atau insight yang baru, insight itu kayak pengetahuan baru, gambaran baru, yang dimana para coach ini punya pengalaman di dunia remaja. Bukan hanya pernah jadi remaja, tapi sudah bergelut dalam masalah-masalah remaja, karena sudah beberapa tahun mendampingi para remaja. Jadi seru banget deh, yuk ikutan. Silakan ya, ikutan Remaja Tangguh. Tapi ini spesial saja ya untuk yang hadir hari ini. Silakan diikuti ya. Nanti akan segera masuk ke grup WhatsApp-nya. Nah, yang masuk ke untuk yang mau ikutan join hadiah, mendapat hadiah, silakan ikutan ya. Masukkan hasil catatannya dan tag @dialog perempuan. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di agenda hari ini. Nah, insya Allah akan ada agenda berikutnya yang berkaitan tentang psikologi juga, tentang kesehatan mental juga. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kami butuh sekali nih feedback dari teman-teman. Menurut teman-teman gimana sih acara hari ini, seru nggak? Acara ini masih ada kurang dan butuh sarannya nih. Kita butuh banget saran dari teman-teman nih. Silakan ya, klik di link ini. Baik. Terima kasih teman-teman support kami ya di Instagram dan di YouTube kami. Silahkan lihat lagi YouTube-nya agar semakin ilmunya di-review lagi biar makin inget. Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga berkah ilmunya dan bisa dipraktekkan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama dengan senang hati teman-teman. Terima kasih juga. Yang boleh silakan live sudah selesai ya. Oh iya teman-teman, kami juga berterima kasih kepada Teras Muda, kepada FKMR, kepada Foris Kabo, Hijrah Bareng, Chapter Bogor, dan Kita Berkisah ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa lagi, bye. Semoga berkah ya, diamalkan ilmunya biar makin inget. Semoga teman-teman menjadi orang yang sehat mental, sehat psikis, sehat jiwa. Gak harus bahagia terus, yang penting normal-normal aja ya. Bye. Assalamualaikum. Dah, ini semuanya nih.